Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliansa dengan NIM A1D119663. Akan menjelaskan materi kelas 5 bab 6, yaitu tentang perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang dengan materi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengetahui perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang serta tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam pergerakan nasional. Langsung saja kita lanjut ke materi pertama, yaitu tokoh-tokoh pergerakan nasional, yaitu antara lain yaitu Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Jadi Ki Hajar Dewantara pada masa muda bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, nama kecilnya. Kemudian pada tanggal 25 Desember 1912 beliau dengan Dr. Andes Ciptomanungkusumo dan Dawes Daker mendirikan partai yang bernama English Party, yang dimana dibentuknya partai English Party bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia atau mencapai Indonesia merdeka. Nah, kemudian selanjutnya dia menulis sebuah tulisan yang menyinggung pemerintahan Belanda dengan judul tulisan yaitu Andai Aku Orang Belanda, di mana tulisan tersebut menyinggung gaya hidup orang Belanda, di mana orang Belanda menjajah Indonesia, sehingga itu beliau diasingkan ke Belanda pada bulan Agustus 1913. Nah, waktu pengasingan tersebut, Ki Hajar Dewantara memilih untuk tetap belajar dan mengenyam pendidikan di Belanda, sehingga kemudian pada saat dia kembali ke tanah air pada tahun 1918, beliau membentuk sebuah dalam mendukung dunia pendidikan Indonesia. Beliau membentuk Taman Siswa yang dibentuk pada tanggal 3 Juli 1922. Nah, kemudian pada masa penjajahan Belanda berakhir, kemudian Jepang menjajah Indonesia. Beliau dengan dua orang lainnya yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Kiai Haji Mas Mansur mendirikan sebuah organisasi putra pada 1983.
organisasi Putra ini merupakan singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat, yang merupakan organisasi perjuangan pada masa perjuangan yang disahkan oleh yang tidak ilegal atau diakui pemerintah Jepang pada masa penjajahan Jepang. Kemudian untuk mengenang jasa-jasa Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan, beliau ditempatkan sebagai Bapak Pendidikan Indonesia, dan setiap tanggal 2 Mei dilakukan Hari Pendidikan Nasional. Setelah kita membahas tentang Ki Hajar Dewantara, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu Raden Ajeng Kartini atau yang disingkat dengan R.A. Kartini. Jadi R.A. Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ayah dari R.A. Kartini merupakan adipati di Jepara. Pada usia muda, 12-16 tahun, beliau dipingit atau dalam artian tidak boleh keluar rumah. Jadi pada masa pingitan tersebut, beliau aktif dalam belajar dan mengajar siswa-siswa yang ada. Kemudian pada selanjutnya beliau memperjuangkan cita-cita yang beliau miliki, yaitu untuk memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Jadi beliau juga mendirikan sekolah khusus perempuan di kota kelahirannya. Beliau juga aktif mengirim surat-surat kepada para sahabatnya di Belanda. Kemudian selanjutnya J.H. Abendon sahabat dari Raden Ajeng Kartini mengumpulkan 106 surat dari Kartini yang kemudian dibentuk menjadi buku. Bukunya dalam bahasa Indonesia yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Kemudian pada tanggal 17 September 1904 beliau wafat di Rembang. Beliau juga ditempatkan sebagai pahlawan pergerakan nasional karena perjuangan beliau dalam upaya menyatakan hak antara kaum laki-laki dan perempuan. Jadi sejak pada zaman dahulu, para perempuan itu harus di rumah atau dipingit, tidak boleh mengenyam pendidikan, sehingga beliau berusaha agar
perempuan dan laki-laki mempunyai hak sama, terutama dalam pendidikan pendidikan. Dan akhirnya sampai perjuangan beliau terbayarkan, yaitu pada sekarang setiap laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Kemudian setelah ada Ajeng Kartini, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Jadi Muhammad Husni Tamrin lahir di Jakarta pada 10 Februari 1984. Beliau pada 1919 beliau menjadi anggota Dewan Kota Batavia. Di Batavia ini dulunya jadi Batavia ini sebelumnya merupakan Jakarta pada sekarang. Jadi Batavia ini merupakan ibu kota dari Hindia Belanda pada zaman penjajahan Belanda. Muhammad Husni Tamrin juga pernah menjadi ketua dari Perindra. Jadi Perindra ini merupakan Partai Indonesia Raya yang ketua sebelumnya yaitu Dr. Sutomo. Jadi setelah Dr. Sutomo meninggal, beliau Muhammad Husni Tamrin menjadi pengganti dari Dr. Sutomo sebagai ketua Perindra. Kemudian pada 1927 beliau bergabung dengan Polskrat. Jadi Polskrat ini merupakan organisasi yang berjuang juga dalam kemerdekaan Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Jadi pada saat di Polskrat beliau aktif dalam mengkritik pemerintahan Belanda. Jadi beliau sering memberikan kritikan tentang pemerintahan Belanda yang sewenang-wenang dalam menjalankan kebijakan di Hindia Belanda atau Indonesia pada zaman dahulu. Sehingga pada 1941 dijadikan tahanan. Beliau ditahan pada 1941 menjadi tahanan rumah hingga wafatnya beliau. Jadi sekian dari saya tentang materi perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang dari tokoh-tokoh pergerakan nasional. Saya harap dapat dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.